sholat, zikir adalah ibadah-ibadah personal yang dilakukan oleh masing-masing individu, dan efeknya juga dirasakan bahwa untuk menjadi hamba-hamba Allah secara pribadi masing-masing, Allah yang lebih dicintai olehnya, maka seyogianya kita memperbanyak ibadah-ibadah sosial, ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kasih, dan Zat yang Maha Cinta, itu cukup dengan memperbanyak zikir dan zikir, cukup dengan memperbanyak solawat dan solawat, atau dengan memperbanyak solat sunnah seperti tahajud dan solat duha misalnya. Benar, kedua amal ibadah tersebut adalah di antara cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari, khususnya sepertiga malam yang terakhir, pintu-pintu rahmat Allah dibuka lebar-lebar bagi siapapun yang mengerjakan sholat malam. Benar bahwa dengan berzikir akan menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir maka akan menenangkan hati orang yang melakukan zikir tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa sholat, zikir adalah ibadah-ibadah personal yang dilakukan oleh masing-masing individu, dan efeknya juga dirasakan secara pribadi masing-masing. Untuk itu Nabi menegaskan bahwa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terkasih, hamba-hamba Allah yang lebih dicintai olehnya, maka seyogianya kita memperbanyak ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah yang efeknya juga dirasakan oleh lingkungan sekitar. Baik itu lingkungan sekitar kita tinggal, lingkungan kita kerja, lingkungan kita belajar, ataupun dimanapun kita berada, kita menjadi sosok yang menebar kemanfaatan. Seperti sebuah hadis dari Imam Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwa suatu ketika ada orang sowan kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ila Allah? Siapa orang yang paling dicintai, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar pertanyaan ini, Rasul menjawab, faqala, lalu Rasulullah menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Dengan kata lain, zikir, sholat sunnah, dan lain sebagainya, memang itu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsekuensinya kita bisa dicintai oleh Sang Maha Pecinta, dikasihi oleh Sang Maha Kasih. Tapi itu masih dalam taraf yang biasa. Kalau kita ingin lebih dicintai, lebih dikasihi oleh Zat yang Maha Cinta, maka kuncinya sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi adalah anfa'uhum linnas. Manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena di sini pakainya adalah af'alut tafdil. Maka maknanya semakin orang itu bermanfaat pada orang lain, maka Allah semakin mencintai orang tersebut. Semakin ia berguna pada orang lain, maka semakin cinta Allah kepadanya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Naswaihul Ibad menegaskan bahwa anfa'un nas linnas itu bisa bil maqal, bisa bil jah. Jadi orang bisa bermanfaat terhadap orang lain, bisa bil maqal, bisa dengan ucapan, dengan nasihat. Karena ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah menasehati. Maksudnya apa? Misalnya dalam lingkungan kita tinggal ada orang yang katakanlah
tidak berjalan pada rel yang semestinya. Waktunya sholat, dia cuek saja. Ya kita ingatkan, kita nasihati bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Dalam lingkungan sekolah misalnya, kok teman kita dikasih tugas tidak mengerjakan malah menyontek. Ya kita ingatkan bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Harusnya kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam pekerjaan dikasih tugas, kok menyepelehkan, ya kita ingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab. Kita harus bekerja sesuai dengan SOP-nya. Ini adalah bentuk dari anfa'un nas linnas bil maqal. Kita menegur, kita mengingatkan. Kalau biljah, ya kita bisa dengan kekuatan kita, bisa dengan kekuasaan kita. Misalnya para pejabat memanfaatkan jabatannya untuk kemaslahatan. Karena ra'isul qaumi khadimuhum. Jadi pemimpin para kaum itu pada hakikatnya adalah khadimuhum, pelayannya. Pada tingkat terendah misalnya tingkat RT, RW, desa, mereka semua adalah harus melayani para warganya. Jangan mempersulit, harus menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Jangan malah mempersulit urusan-urusan warganya. Naik lagi lebih ke atas Pak Camat, Pak Bupati, bagaimana memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga dalam proyek misalnya, bagaimana para mandor harus memberikan hak-hak yang sesuai kepada karyawannya. Waktunya istirahat, jangan diperintahkan lembur. Kalau dipaksa lembur ya berarti harus ada tanggung jawabnya, alias ada hitungan-hitungannya, berapa jatah lembur dan seterusnya. Ini adalah bentuk anfa'un nas linnas dengan biljah. Dengan kata lain, anfa'un nas binnas adalah sederhananya adalah kita bisa menjalankan semua ini secara profesional dan proporsional. Kemudian kalau ada orang yang tidak sesuai dengan rule ini, maka sudah semestinya kita ingatkan. Sehendaknya kamu itu harus seperti ini. Jangan keluar dari rel ini. Tapi ikutilah rel yang ada. Karena aturannya seperti ini. Jangan diterjang, jangan dilanggar. Ini adalah diantara dengan bil maqam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang mau menolong, ini kalau anfa'un nas dengan kekuatan kita, ada orang yang membutuhkan, ya kita ulurkan tangan. Di jalan ada orang mogok misalnya, ya kita bagaimana agar bisa sampai jalan kembali kalau motornya mogok, kalau mobilnya mogok, rodanya kekurangan angin, ya bagaimana agar caranya angin di dalam roda ini bisa terisi kembali. Nah, orang kalau mau menolong sesama manusia, jaminan Allah, maka Allah akan selalu menolong orang tersebut. Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan selalu menolong hambanya ketika hambanya mau menolong sesama. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dengan anfa'un nas linnas, bahwa manusia itu bisa bermanfaat bagi sesamanya. Selain dia akan mendapatkan keutamaan yang setara dengan keutamaan iman, dia juga akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Tadi saya katakan bahwa anfa'un nas linnas itu mendapatkan keutamaan yang sejajar dengan keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani. Ada dua hal, ada dua kebiasaan. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada satupun yang melebihi keutamaan keduanya. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-naf'u wan naf'u lil muslimin. Ketika kehidupan kita, kehadiran kita membawa manfaat kepada sesama teman yang seagama, yaitu beragama Islam. Bayangkan betapa indahnya, betapa besarnya fadilah atau keutamaan dari manusia yang dia bermanfaat bagi orang lain. Keutamaannya setara dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan kata lain, ketika kita masih bisa, ketika kita masih mampu, maka upayakan kita menjadi sosok yang anfa'un nas linnas, manusia yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya adalah orang-orang yang seiman, orang-orang yang seagama. Ada orang yang membutuhkan kita tolong. Minimalnya kalau kita tidak bisa seperti itu, maka kita harus mengamalkan hadis yang lain, waman asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, kata Nabi. Orang ketika di pagi hari dia berniat bahwa saya hari ini tidak akan menzolimi seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka dosa-dosa yang telah ia lakukan di kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa pemurahnya Allah, betapa penyayangnya Allah. Kita hanya sekedar berniat untuk tidak menzolimi satu orang pun, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita berhasil tidak berniat tidak menzolimi dan kita tidak menzolimi beneran, kemudian di jalan ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang tadi saya sebutkan, keutamaan yang sejajar dengan keimanan. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Kita menjadi orang yang bermanfaat sesama orang Islam, itu keutamaannya besar sekali, keagungan fadilahnya, keutamaannya besar, yaitu setara disejajarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala itu perlu latihan yang sangat-sangat berat. Menjaga kualitas keimanan itu perlu konsistensi untuk meninggalkan kemaksiatan dan selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Karena apa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyat. Iman itu bertambah kualitasnya dengan kita taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi bila sebaliknya, kita malah menjalankan maksiat-maksiat, malah meninggalkan perintah Allah, yang dilakukan adalah larangan-larangannya, wayangkus, iman itu akan surut, akan berkurang. Makanya iman dan takwa selalu berkaitan satu sama lainnya, karena at-taqwa adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu an-nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang dengan kata lain ketika bertakwa, maka kualitas imannya naik. Nah, kita mendapatkan fadilah itu dengan menjadi hadir sebagai sosok yang bermanfaat bagi sesama muslim, bermanfaat bagi sesama manusia, bermanfaat bagi sesama lingkungan kita hidup bersama. Semoga kita semua merupakan orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehadiran kita menjadi sosok yang menebar kemanfaatan, kehadiran kita membawa kemaslahatan. Kalau tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar kita, lingkungan kita, setidaknya semoga kita diberi kekuatan untuk tidak sampai menzolimi. Minimalnya kita mampu untuk berniat untuk tidak menzolimi sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan kita hanya mampu untuk tidak menzolimi, tidak sampai menjadi manusia yang bermanfaat pada sesama, meskipun kita tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, setidaknya kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis tadi, waman asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.